pembelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Don't forget to watch our English class in our YouTube SMP YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Bertemu lagi bersama saya di pelajaran PJOK di PJJ YPI, belajar online tidak masalah. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan tundukkan kepala kalian, berdoa dengan hikmat sejenak menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi hari ini yang akan kita pelajari. Ada ingat kemarin kita udah belajar apa aja? Udah teknik apa namanya, olahraga apa aja yang udah kita pelajari? Pertama apa? Pertama bola basket. Kemudian badminton. Bagus. Terus apa lagi? Bola voli. Nah, kali ini kita akan belajar nih olahraga yang kalian banyak yang di antara kalian tuh saya yakin suka memainkan olahraga ini. Apa itu? Sepak bola, betul. Nah, ini dia. Sepak bola dalam bahasa Inggris dikenal dengan football, secara resmi dikenal sebagai sepak bola asosiasi, adalah cabang olahraga yang menggunakan bola yang umumnya terbuat dari bahan kulit dan dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 11 orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Nah, jadi olahraga sepak bola itu dikenal dengan
kalimat football. Dengan kata football ya, dalam bahasa Inggris. Football. Oke. Nah, football ini dikenal juga dengan istilah lain. Apa itu? Soccer. Soccer. Nah, apa yang dimaksud dengan football dan soccer ini? Yaitu olahraga yang menggunakan bola, pada umumnya terbuat dari bahan kulit, dimainkan oleh dua tim, masing-masing 11 orang. Nih dia, perlu diingat ya. 11 orang. Nah, berkembang dari waktu ke waktu, sepak bola itu tidak harus dimainkan oleh 11 orang. Ada istilah sepak bola mini. Jadi dia menyesuaikan dari ukuran lapangannya. Bisa ada yang 8 lawan 8, 7 lawan 7, tapi dengan peraturan apa? Peraturan sepak bola. Nah, biasa dikenal dengan sepak bola mini. Tapi orangnya tidak 11 gitu ya. Nah, jadi itu pengertian dari sepak bola. Kemudian di abad ke-21, olahraga ini telah dimainkan oleh lebih dari 250 juta orang di 200 negara. Nih bayangin, di abad 21. Ya, berkembang sampai sekarang itu sudah dimainkan oleh 250 juta orang di 200 negara. Nah, makanya oleh karena itu tidak bisa dipungkiri dan tidak terbantahkan bahwa sepak bola itu adalah salah satu olahraga yang paling digemari di dunia. Terbukti, ini dia, di abad 21 ada 250 juta orang itu menggemari olahraga ini di 200 negara. Gitu ya, dan ini beberapa pengamat, beberapa ahli bilang olahraga sepak bola itu salah satu olahraga rakyat. Kenapa disebut olahraga rakyat? Ya karena itu dia di mana aja bisa dimainin. Dan itu terbukti, kita bisa lihat kalau di rumah kamu ada lapangan sepetak aja. Sore bocah main bola, ya kan? Kemudian ada jalanan kosong ditutup, ngapain? Main bola. Itu ya, itu olahraga rakyat tuh. Jadi dia itu nggak harus di lapangan. Kemudian sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan memasukkan bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan dalam lapangan terbuka yang berbentuk persegi panjang di atas rumput sintetis, rumput asli atau rumput sintetis, rumput buatan ya. Jadi sepak bola itu, kalau kemarin kita belajar bola basket, ini ring, maka tujuannya adalah kita memainkan bola basket yang pada akhirnya harus melempar bola itu ke dalam ring. Gitu ya. Nah, dalam sepak bola karena dia pakai gawang, menggunakan gawang. Nah, ini sejalan dengan logika kita. Maka tujuan dari permainan ini adalah memasukkan bola ke dalam gawang lawan, dan itu akan membuahkan poin atau akan merubah skor. Nah ini, jadi kalau misalnya kamu main bola basket, masukin ke ring, papan. Nah kalau main bola ke gawang, dan biasa dimainkan di lapangan sintetis atau rumput asli. Nah sejarah nih, kemarin kita udah belajar bola basket, itu ada punya sejarah. Bulu tangkis juga punya sejarah. Hampir setiap olahraga itu punya sejarahnya masing-masing. Nah, sepak bola dimainkan sejak abad kedua, ketiga sebelum Masehi. Bayangkan, kita tadi ngomong abad 21 ya. Abad 21 itu 250 juta. Saya kira itu angka yang wajar. Kenapa? Karena di abad kedua dan ketiga itu sebelum Masehi. Nah, kalau Masehi itu tanggal kita nih sekarang, 2020. Itu Masehi itu, namanya tahun Masehi. Nah, ini sebelum, berarti ketika tahun 0 sebelumnya lagi, 2 dan 3 abad sebelum itu, olahraga sepak bola sudah dikenal. Kesimpulannya,
sangat lama sekali, dan betapa lamanya sepak bola itu ada di dunia ini dan dikenal orang. Sampai saat ini di 200 negara itu, di 200 lebih lebih dari 200 negara itu memainkan sepak bola, dan itu hal yang wajar saya kira ya, karena sudah terlalu lama sekali di abad kedua dan ketiga sebelum Masehi. Ini kemudian di mana sih awalnya? Ada yang bilang itu di Tiongkok. Di Tiongkok. Ada yang tahu Tiongkok? Ya, betul. Masa dinasti Han. Masyarakat mengiring bola kulit dengan menendangnya ke jaring kecil. Permainan serupa juga dimainkan di Jepang dengan sebutan kemari. Di Italia, permainan menendang dan membawa bola juga digemari terutama di mulai abad ke-16. Nah, kalau di Eropa itu di Italia ya. Tepatnya di Italia baru abad ke-16-nya. Nah, ini yang paling tua tuh di Tiongkok. Di Tiongkok itu di dinasti. Jadi kalau kerajaan-kerajaan di Tiongkok, di China itu dia pakai istilah dinasti-dinasti itu. Nah, kalau di Islam itu mungkin seperti khilafah gitu. Khilafah siapa? Khilafah Utsmani di Turki. Nah, ini kalau di di Cina, di kerajaan-kerajaan Tiongkok itu menggunakan dinasti. Nah, di Jepang juga disebut dengan kemari. Kemari ini Jepang. Oke, gitu ya. Jadi di Tiongkok udah lama sekali, kemudian ke Jepang, kemudian di Eropa itu baru abad ke-16. Oke, ini masih sejarah. Itu di abad kedua, ketiga, kemudian, nah sepak bola mulai berkembang di Inggris. Nah, kita lari ke Inggris nih. Tadi di Italia, sekarang Inggris, Italia ya, Eropa. Nah, Inggris juga punya sejarah nih tentang sepak bola. Dengan menetapkan peraturan-peraturan dasar dan menjadi sangat digemari oleh banyak kalangan. Di beberapa kompetisi, permainan ini menimbulkan banyak kekerasan selama pertandingan sehingga akhirnya Raja Edward III, ini Raja Inggris nih. Edward III. Raja Edward III melarang olahraga ini dimainkan pada tahun 65 ya, sorry. 65, Raja James dari Skotlandia juga mendukung larangan untuk memainkan sepak bola. Nah, ini kenapa nih Scotland dan Inggris? Kok Raja Edward dan Raja dari Scotland itu, James I, sama-sama melarang sepak bola. Kalau kamu lihat di peta, itu ada namanya Kepulauan Kerajaan Inggris ya. Itu dekat tuh dengan Skotlandia tuh. Nah, jadi Inggris dan Skotlandia itu sama-sama di Eropa dan dia berdekatan. Jadi kalau misalnya dua raja ini bisa sepakat seperti itu, mungkin perkembangan sepak bola di dua negara itu sama perkembangannya. Kenapa? Perkembangannya seperti apa? Permainannya keras dan menimbulkan kerusuhan. Itu di sini nih dulu awalnya ya. Dan itu terjadi sampai sekarang. Sekarang kalau misalnya di Indonesia mungkin ya, kalau di negara lain ada beberapa, itu sering beberapa kali terjadi namanya kekerasan. Tapi penonton ya, di lapangan juga ada nggak terlalu banyak juga, tapi penontonnya nih. Pertandingan kalah, tim kita kalah, penonton nggak terima, rusuh. Nah, kemudian keputusan wasit kurang bijaksana merugikan salah satu tim, rusuh. Nah, kejadian-kejadian seperti itu dulu kekerasan-kekerasan di sepak bola sudah terjadi. Di mana? Betul, di Skotlandia dan Inggris. Itu pada abad ke-16. Sudah lama sekali. Tapi tradisi keras itu sampai gini hari ya, sampai sekarang masih ke bawah-bawah. Dan itu terjadi di beberapa negara. Kemudian masih sejarah ini. Pada tahun 1815, perkembangan besar menyebabkan sepak bola menjadi terkenal di lingkungan universitas dan sekolah. Nah, baru pada tahun
1815 ya. Nah, ini baru mulai di universitas dan di sekolah-sekolah ya. Nah, jadi logikanya sepak bola itu belum masuk ke universitas dan sekolah. Dia masih dimainkan di antar kota misalnya atau di antar negara. Tapi di dalam dunia pendidikan sepak bola itu belum ada nih ajangnya, wadahnya itu belum ada. Nah, lingkungan universitas kelahiran sepak bola modern terjadi di Freemason Tavern pada tahun 1863. 1863 ketika 11 sekolah dan klub berkumpul dan merumuskan aturan baku untuk permainan tersebut. Bersamaan dengan itu terjadi pemisahan yang jelas antara olahraga rugby dengan sepak bola atau soccer. Pada tahun 1869 membawa bola dengan tangan mulai dilarang dan dalam sepak bola selama tahun 1800-an olahraga tersebut dibawa oleh pelaut pedagang. Nah, ini nih menarik. Oke. Kemudian dan tentara Inggris ke berbagai belahan dunia pada tahun 1904 asosiasi tertinggi sepak bola dunia FIFA dibentuk pada awal 1900. Ini FIFA ya. FIFA. Nah, kemudian baru setelah itu berbagai kompetisi mulai digelar. Nah, ini menarik di sini ya. Pada tahun 1863 itu peraturannya baru dibentuk peraturan baku tentang sepak bolanya, tentang sepak bola. Jadi kebayang sebelum itu peraturannya kayak gimana? Ya masing-masing aja. Jadi di antara negara itu main bola beda-beda aturannya. Di negara ini, di tempat ini, di wilayah mana itu agak berbeda. Nah, kemudian pada 1863 baru tuh tadi klub dan universitas, karena tadi udah mulai universitas masuk, sekolah masuk, sepak bola mulai dimainkan di dua instansi itu, dan mereka gabung diskusi dan menetapkan sebuah aturan baku tentang sepak bola. Dan penyebarannya seperti apa? Ini menarik nih, daripada pelaut para pedagang. Jadi kalau kita lihat sejarah, yang sering keluar masuk negara orang, yang sering travel, kalau bahasa kita ya traveling gitu, jalan-jalan, itu pedagang. Makanya ada jalur sutra kalau kamu belajar tentang IPS itu. Nah, itu pedagang-pedagang itu selain jualan, selain bisnis, menjual barang-barang yang dia bawa, produksi dia juga membawa satu lagi olahraga ternyata. Dia bawa sepak bola itu. Pelaut, kemudian tentara Inggris tadi. Nah, akhirnya mulai nyebar sampai 200 negara nih yang mulai memainkannya. Nah, tahun 1900 baru berdiri itu organisasi dunianya, tingkat internasionalnya. Apa namanya? FIFA. Gitu ya. Ada yang tahu kepanjangan dari FIFA? Apa? Nah, iya betul. Federation International Football Association ya. Pada dasarnya, oke, sekarang posisi ini kita bahas tentang posisi. Oke, sebelum kita bahas tentang posisi, ada yang bisa gambar lapangan sepak bola? Seperti apa? Sebelum kita ke posisi, bisa bayangin sepak bola itu seperti apa lapangannya? Oke, kita bikin dimensinya seperti ini ya. Karena gawangnya udah jadi, kita ikutin dimensinya miring dari samping. Kita bikin separuh lapangan ya. Nanti kesananya bisa oke. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Wih, kelebihan. Nah, sepak bola itu seperti ini. Ini garis-garisnya. Ini ya. Oke, bisa terlihat ya, kurang lebih kayak gini nih. Kalau dimensinya miring-miring gini. Nah, pada dasarnya satu tim sepak bola terdiri dari satu orang penjaga gawang,
2-5 orang pemain bertahan, 2-5 orang pemain tengah, dan 1-3 orang penyerang. Penjaga gawang adalah satu-satunya pemain dalam sebuah tim yang boleh menggunakan tangan untuk menghalangi bola menuju gawang dari serangan tim lawan. Umumnya penjaga gawang mengenakan pakaian jersey yang berbeda dengan pemain lainnya. Pemain bertahan atau back memiliki tugas utama untuk menghalangi dan menutup pergerakan tim lawan. Nah, jadi dibagi 3 posisinya. Kalau kurang lebih seperti ini. Jadi ini depan. Ini tengah. Nah, ini belakang terakhir. Jadi kita jadi 3 bagian ya, depan, tengah, belakang. Nah, pemain belakang itu bisa 2-5 orang ada di sini nih. Dan di sini juga bisa 2-5 orang. Dan di depan itu maksimal cuma 3 orang di depan sini. Nah, nanti pengaturannya seperti apa? Terserah, yang penting 1 kiper. Ya, penjaga gawang, sisanya berarti ada berapa orang lagi? 10, bener. Nah, itu diatur. Di sini boleh 5, berarti sini 3, sini 2, jumlahnya 10. Atau di sini 4, di sini 4, di sini 2, jumlahnya 10. Nah, jadi pemain belakang itu maksimal 5, pemain tengah maksimal 5, dan pemain depannya maksimal 3. Dan formasi seperti itu biasanya tergantung dengan pola permainan dia, pola permainan tim. Jadi kalau misalnya timnya bermain bertahan, maka otomatis pemain belakangnya lebih banyak, betul. Kalau dia bermain menyerang, maka logika yang paling kita pahami apa? Pemain depan dan tengahnya dibanyakin, betul. Jadi itu posisi dalam sepak bola. Nah, 1 orang namanya kiper, dan kiper itu biasanya bajunya agak beda dengan pemain-pemain lawan. Oke. Sebelum kita lanjuti ke materi berikutnya, kita break dulu sebentar. Kalian ikuti pesan-pesan berikut ini. Setelah itu kita akan kembali dan lanjutkan materi kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di PJJ YPI Belajar Online, tidak masalah. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Wah, lapangan YPI sekarang udah bagus. Habis dicat, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri Pak. Pak Yuri Pak, kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika, dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI Belajar online gak masalah, setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah.
Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kembali lagi bersama saya di PJJ YPI Belajar Online Tidak Masalah. Kita lanjutkan materi kita ya. Tadi sebelum kita lanjutkan review sedikit, kita udah belajar tentang sepak bola, pengertiannya. Dia dikenal dengan dua kata yang lebih populer. Pertama football, kemudian soccer. Dimainkan 11 orang. Perkembangan sejarahnya mulai 2 abad sampai 3 abad sebelum Masehi, di mana? Di Tiongkok. Nah, kemudian olahraga ini hingga saat ini abad 21 itu sudah dimainkan oleh 250 juta orang di 200 negara. Nah, perkembangannya seperti apa? Di Eropa itu pada abad ke-16, kemudian peraturan bakunya itu mulai dibuat pada tahun 1863, dibawa oleh para pelaut, para tentara Inggris khususnya ya, dan kemudian pada tahun 1900 baru kebentuk organisasi internasional sepak bola dikenal dengan FIFA. Kemudian ini bentuk lapangan dan tujuan dari pemain sepak bola itu memasukkan bola ke dalam gawang musuh. Oke. Tadi kita bahas tentang apa? Ini udah ada gambarnya, ada yang ingat? Betul, kita bahas tentang posisi. Jadi posisi dalam bermain sepak bola itu sekali lagi di pemain belakang itu boleh sampai 5 pemain ya, kemudian di pemain tengah itu juga boleh sampai 5 pemain banyaknya, dan di pemain depan itu paling banyak 3 gitu ya. Oke. Kita lanjut ke pemain tengah atau gelandang playmaker biasanya terdiri dari pemain tengah serang yang bermain dekat dengan penyerang dan pemain tengah bertahan yang bermain dekat dengan pemain bertahan. Tugas utama pemain tengah adalah mengatur tempo permainan dan menjadi penyokong peran back dan striker dalam tim. Terdapat pula pemain sayap yang bertugas di sisi kanan dan kiri. Kemudian penyerang, striker, memiliki tugas utama untuk mencetak gol ke gawang lawan. Oke, kita balik lagi ya. Di sini misalnya ada berapa nih? 5 kan maksimal. Ini maksimal ya. Di sini maksimal juga 5. Dan di sini 3 maksimal. Nah, kita bahas nih pemain tengah ini. Jadi yang mengatur ritme permainan kita bermain bertahan atau bermain menyerang, atau kapan kita bertahan dan kapan kita harus menyerang, itu yang ngatur pemain tengah ini. Jadi pemain tengah ini dibagi 2. Kalau dia lebih dekat dengan penyerang, namanya pemain gelandang menyerang. Nah, kalau di dekat dengan pemain belakang namanya gelandang bertahan. Jadi ada 2 nih, dia punya tugas. Jadi dibagi posisinya. Kalau dia dekat pemain belakang, gelandang bertahan. Dekat dengan pemain strikernya atau pemain depannya, itu namanya gelandang menyerang. Nah, tugas dari pemain tengah ini mengatur serangan tadi. Nah, kalau back kan jelas ya, menjaga wilayah pertahanan tim. Ini pemain belakang. Jangan sampai orang bisa nembak ke gawang, dan yang lebih parahnya lagi jangan sampai ini kiper ditembak atau mendapat serangan. Jadi dia mengamankan wilayah pertahanan. Pemain tengah tadi sudah ya, tugasnya apa? Mengatur pola permainan. Nah, ini pemain depan, tugasnya mencetak gol. Nah, ini striker.
Nah, striker-striker ini kalau kita lihat perkembangannya ya, pemain termahal, terus pemain yang sering mendapatkan penghargaan atau menjadi top skor, didominasi oleh para pemain depan gitu. Striker-striker itu tuh yang diuntungkan. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Kapten tim, masih dalam ini ya posisi pemain. Kapten tim adalah jabatan seseorang yang terpilih di antara para pemain yang bertugas memimpin dan mengordinasi para pemain agar bermain secara tim di lapangan. Tanda bahwa pemain sebagai kapten tim adalah atribut ban atau armband yang melingkar pada lengan atas. Pada awal sebuah laga resmi, kapten dari dua tim menjadi pemain terdepan ketika memasuki area lapangan, diikuti kiper dan para pemain lain. Biasanya seorang kapten menjadi penendang utama penalti serta sebagai penerima pertama penyerahan piala atau gelar juara sebuah turnamen. Nah, jadi kalau kita kemarin bahas tentang voli, kemudian bola basket, itu ada satu pemain yang diutamakan, satu pemain yang diunggulkan gitu, satu pemain yang dipilih untuk apa? Untuk memimpin tim. Ya kayak kita aja, kita kalau misalnya di kelas gitu ya, kelas kita kan butuh yang namanya seorang ketua. Nah, ketua itu bisa bisa kita analogikan, bisa kita samakan dengan ini dia, kapten kalau di lapangan. Nah, kapten di dalam sepak bola dia punya tanda khusus. Kalau di voli itu seorang playmaker biasanya baju beda sendiri. Kalau di bola basket itu nggak ada tandanya ya, hampir sama semuanya. Tapi kalau di sepak bola itu ada istilahnya ban kapten. Di mana? Ada yang tahu posisi ban kapten? Di sini, handband atau ini headband, pala. Ya di sini ya, di lengan. Jadi biasa di kanan atau di kiri dia pakai, dan itu menandakan dia kapten tim. Kenapa harus ada kapten tim? Karena nanti ketika ada keputusan wasit di lapangan, ada sebuah insiden, biasanya kapten itu ketika ada insiden dia menjadi peredam. Ketika ada keputusan wasit yang kurang tepat, biasanya kapten meminta kebijaksanaan sama wasit. Dan banyak sekali tugas kapten ya, misalnya hot shoot, kalau misalnya kita undian itu. Nah, itu biasanya yang maju seorang kapten juga. Dan ketika seremoni kita masuk lapangan, orang paling terdepan itu siapa? Biasanya kapten dulu, kapten. Dan ketika kita juara, megang piala, siapa dia? Yang pertama membawa piala itu yang terima piala. Kapten tim. Iya, jadi kapten tim ini bukan orang sembarangan, dia adalah orang terpilih, orang yang mempunyai kemampuan yang lebih dibandingkan dengan pemain lain, terutama bukan di masalah skill ya, atau di masalah teknik dia lebih jago, itu juga belum tentu. Di masalah tendangan atau di masalah top skor, mencetak gol, dia juga belum tentu lebih jago dari pemain lain. Tapi yang lebih penting dia itu punya karakter, sifat kepemimpinan yang lebih dari pemain lain, baru dia cocok jadi kapten. Oke. Kemudian posisi dasar pemain dapat mengalami modifikasi sebagai, nah ini udah ya. Jadi pola penyerangan tadi. Nah, ini lapangan nih. Lapangan sepak bola tadi seperti ini ya, udah kita gambarkan. Ini lapangannya, ini setengah ya tadi lapangannya. Kalau ini satu lapangan, nah sampai sini setengah. Nah, untuk ukurannya, luas lapangan sepak bola dari ujung sini sampai ujung yang satunya lagi tuh, setengah lapangan lagi, itu 100 sampai 120 meter. Nah, kemudian kalau lebarnya ya dari bendera sini sampai ujung sini itu 65 sampai 75.
65 sampai 75 meter. Ini ya lapangan terluas ya di antara olahraga bola basket. Kemudian di bagian tengah kedua ujung terdapat area gawang yang berupa persegi 4 berukuran 7,32 dan 2,44 meter. Nah, kalau yang ini 7 nih. Dia ini 7,32. Nah, jadi dari ujung sini sampai ujung ini 7,32. Kemudian lebarnya itu 2,44. 2,44. Nah, jadi 2,44 ini 7 meter. Kemudian di bagian depan gawang area penalti berjarak 16,5 meter dari gawang. Nah, kalau yang ini lebih jauh lagi nih. Ini 16,5. Kemudian, nah ini udah ya. Oke, saya kira itu yang bagian-bagian penting dalam lapangan. Nah, ini jadi ukuran luasnya atau panjangnya itu 10 sampai 120, lebarnya 65 sampai 75, dan ini garis yang pertama ini 7,32. Belakangnya lagi atau apa namanya garis kotak penalti ya, lebih kita kenal dengan kotak penalti 16,5 dan luasnya 2,44. Kemudian lama permainan, nah ini dia ya, lama permainan sepak bola 2 kali 4, 5. Dan ini apa? Sepak bola yang standar. Tadi kan di awal kita bahas tuh ada namanya sepak bola mini. Kalau misalnya sepak bola mini, orangnya kurang dari 11. Lapangannya juga biasanya lebih kecil, maka waktunya pun dia menyesuaikan. Gitu ya, jadi enggak 45 menit juga. Nah, ditambah istirahat 15 menit. Istirahatnya 15 menit. Kemudian di antara kedua babak 2 kali 15 menit. Oke, untuk perpanjangan waktunya 2 kali 15. Ini perpanjangan waktu kalau di volley long set sama, di badminton juga. Kalau di bola basket itu sama perpanjangan waktu. Kemudian gol yang dicetak, oke. Pelanggaran, nah ini dia nih pelanggaran, kita bahas pelanggaran ya. Pelanggaran. Nah, pelanggaran ini kemarin kalau di bola basket kan sama tuh, apa bedanya bola basket dan bola voli, sepak bola, bulu tangkis. Kalau kita bermain bola voli itu seperti kontes dia. Body charge antara pemain itu jarang sekali. Jadi kalau kita main voli, kita di sini satu tim, di sono satu tim, dipisahin sama net. Jadi kita benturan sama musuh itu kemungkinannya kecil. Bulu tangkis juga gitu. Kita main di sini, pisahin net, sono musuh, apa di seberang net. Nah, kita main di sini, full body contact istilahnya. Jadi kita benturan sama musuh itu jarang. Tapi di bola basket, di sepak bola yang kita udah bahas itu ada yang namanya pelanggaran dan banyak sekali kemungkinannya. Kenapa? Karena kita mengalami namanya full body contact. Jadi ketika kita lari, ada musuh kita bisa ditabrak. Body contact gitu. Jadi antar badan itu kontak. Nah, itu ada istilah namanya pelanggaran. Kalau di basket kan ada 2. Ada foul itu pelanggaran. Kalau violation itu kemarin apa? Violation, iya, kesalahan-kesalahan teknis. Jadi kayak dribblenya salah, terus serangannya salah, violation. Nah, kalau di bola ini ada pelanggaran. Garis besarnya pelanggaran itu dibagi itu ya. Pertama pelanggaran biasa, kemudian namanya kartu kuning, pelanggaran yang bisa kena kartu kuning, dan terakhir pelanggaran yang dikenakan kartu merah. Jadi kalau pelanggaran biasa itu pelanggaran yang tidak terlalu keras. Keras itu ukurannya apa? Ukurannya membahayakan pemain. Nah, ketika dia sudah dapat kartu kuning, pelanggaran keras dan itu membahayakan pemain lawan atau seorang pemain, maka dia akan dikenakan terakhir kartu merah, akan dikeluarkan dari permainan. Oke, permainan kartu merah dikeluarkan. Nah, ini wasit ya. Wasit dalam sepak bola itu terdapat 4 petugas yang menjalani pertandingan.
yaitu wasit dan 2 hakim garis dan seorang petugas di pinggir tengah lapangan serta wasit gawang yang berada di pinggir gawang. Oke, jadi ada 4. Pertama di sini yang lapangan nih yang lari-lari wasitnya. Jadi kalau kita main bola ada orang lari-lari kan pakai baju wasit, itu wasit juga tuh. Kemudian di samping lapangan sini, ini ada orang lari-lari juga nih di sideline. Itu wasit juga. Ini setengah lapangannya ada sebelah sana, wasit juga, ya kan? Nah, satu lagi di tengah sini, tengah lapangan. Jadi jumlahnya berapa? 4. Gitu. Jadi di wasit di dalam sepak bola itu ada 4. Petugas, oke, kejuaraan internasional nih terakhir ya. Kejuaraan internasional. Nah, kalau kejuaraan internasional mungkin yang suka nonton sepak bola itu udah banyak yang tahu. Contohnya kalau misalnya kamu suka nonton klub, itu ada lombanya pertama di mana? Turnamennya pertama di dalam negaranya. Itu namanya liga. Naik lagi bukan di negaranya tapi antar negara, tapi dia membawa nama klubnya. Contohnya kalau misalnya di Eropa ada namanya Piala Champion. Nah, kemudian dia mewakili benuanya dia. Namanya Interkontinental. Jadi sebuah pulau atau benua diwakili oleh satu tim, satu klub. Nah, diadu sama benua lain. Gitu ya. Kemudian sejarah sepak bola di Indonesia berdirinya Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI di Jogja 19 April 1930. Nah, ini penting nih. 19 April 1930 di Jogja. Nah, ini di Jogja. Jadi PSSI itu berdiri bukan di Jakarta. Walaupun sekarang kantornya itu ada di Jakarta. Tapi sejarahnya berawal di Jogja pada 19 April 1930 dengan pemimpin pertamanya Suratin Sosrogondo dalam Kongres PSSI di Solo. Ini di Solo pertama sekali namanya Suratin yang menjabat sebagai ketua PSSI. Gitu ya. Dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, sejak itu kegiatan sepak bola semakin sering digerakkan oleh PSSI dan semakin banyak rakyat bermain di jalan dan alun-alun. Tempat kompetisi juga sudah mulai banyak. Saya kira itu ya. Jadi ketika itu baru ada lomba-lomba umur 14 tahun, umur 17 tahun. Oke. Saya kira itu materi kita pada hari ini. Untuk tugas kalian di rumah, silakan tulis penjelasan tentang sepak bola. Boleh nanti kamu ulang lagi videonya, kamu bikin rangkuman tentang sepak bola. Kemudian hasil rangkuman tadi kamu tulis di buku tulis, dan setelah itu kamu japri. Boleh dijapri WA ke nomor saya, atau nanti kalau misalnya diberikan link, silakan diisi di link tersebut. Gitu ya. Demikian materi pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti apa yang sudah kita pelajari hari ini. Saya harap anak-anak tetap menjaga kesehatan dan terus semangat dalam belajar agar kita dapat kembali belajar di sekolah dan bertemu teman serta guru-guru. Kita bertemu kembali minggu depan. Di mana? Di PJJ YPI, belajar online tidak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.